rame banget ya, semoga masih semangat juga. Perkenalkan, nama saya Mela Kamelia. Sekarang aku role sebagai Gojek Business Analyst, khususnya divisi GoPay. Mulai gabung di Gojek itu start dari pertengahan 2016. Nah, Business Analyst ini role-nya itu lebih supporting ke banyak tim sih. Jadi di sini tuh aku support marketing, operational, strategik, dan bahkan manajemen level itu untuk tahu tentang data tuh kayak gimana sih. Nah di situ responsibility aku untuk pastiin semua orang itu kenal data biar strategic decision-nya itu lebih data driven. Oke, next. Oke, di Gojek itu adalah tempat pertama kantor aku, kerja pertama itu di Gojek. Jadi setelah lulus, mau ngapain sih? Ini kan sesuai temanya itu, Kickstart Your Data Science Career. Oke, nah jadi pas setelah lulus itu, aku sebenarnya udah nentuin nih, kalau mau jadi data analis. Karena saya percaya bahwa data itu bisa, jika diolah dengan baik, maka bisa membantu untuk menentukan decision yang tepat buat bisnis itu. Jadi setelah lulus itu beruntung ketemu informasi tentang suatu komunitas namanya Data Science Indonesia. Di situ dia menawarkan program bootcamp Data Science. Waktu itu ada sekitar 300-400 yang daftar dan diseleksi, akhirnya terpilih sekitar 30 kurang orang buat di-train tentang data science. Kurang lebih semua hal-hal ini juga yang aku terapkan di kantor gitu. Jadi ini sangat membantu banget untuk memulai kickstart aku sebagai data analis. Pertama itu kita belajar tentang banyak statistik, metode, sama machine learning sih. Tapi sebagian itu kayak clustering, regression analysis, dan sebagainya yang bisa diterapkan itu sekarang ke banyak-banyak data yang ada di kantor. Next, tentang data visualization. Data visualization ini nggak kalah penting karena data itu kan kebanyakan raw data, angka-angka gitu kan. Nah, dengan bentuk yang kayak gitu kebanyakan, jadi orang nggak bisa langsung lihat dong data tuh bicara apa sih yang action yang kita lakukan terhadap data-data kita, gimana sih pattern jualan kita, kayak gitu. Dengan data visualization ini, dengan the right tools sama pergunain yang benar, ini tuh bisa membantu para strategic maker decision. Lalu dengan business storytelling, setelah analisa data, gimana cara kita deliver ke orang yang butuh data, yang punya keputusan-keputusan tersebut. Karena kalau misalnya kita nggak bisa deliver dengan baik, maka data sendiri itu nggak berfungsi banyak buat ngerubah action, kenaikan sales, dan lain-lain. Terakhir, di DSI ini aku kenal networking, jadi ketemu lebih banyak orang, jadi bisa sharing, brainstorming, apa sih yang data science itu lakukan, apa sih yang marketing analis, social web, dan lain-lain itu lakukan gitu. Oke, next. Tentang apa aja ya skill yang harus dipunyai oleh data analis. Sebenarnya banyak macam-macam sih poin-poin kalau kita cari, tapi aku sendiri ngerangkum kurang lebih tuh dari yang data-data itu ada ini. Pertama, numerasi skills. Di sini juga banyak banget setiap hari gitu, bahkan ada banyak banget petabyte data yang masuk ke cloud, yang masuk ke data warehouse kita. Di sini jadi kita harus terbiasa ngelihat angka-angka, gimana gunainnya, dan juga harus punya analytical thinking yang baik. Ini kepake buat apa sih? Apa sih yang bisa gue sampaikan ke orang marketing? Apa sih yang bisa kita sampaikan ke operational biar customer itu dapetin sesuatu yang lebih, pengalaman yang lebih baik gitu.
Terus juga technical dan programming skill. Oke, bicara background. Background aku matematika. Di matematika itu juga kita belajar tentang dasar-dasar pemrograman sih gitu. Tapi sebenarnya kalau tentang programming skill itu juga technical skill. Kalau punya logic yang bagus dasarnya, itu bisa dipelajari sendiri. Banyak banget juga course-course online itu yang bisa dipelajarin. Terus terakhir business knowledge. Menjadi data analis atau bisnis analis, kita juga harus kenal nih. Sebenarnya kita lagi di company yang bergerak di bidang apa sih? Apa sih tujuan utama, goals company kita sendiri? Gimana sih tentang kompetitor? Gimana tentang market research? Tentang market kita tuh siapa aja gitu. Nggak cuma internal data, jadi kita harus cari tahu siapa aja target-target market kita. Oke, next tentang strategic decision. Di sini aku bertanggung jawabnya itu lebih ke arah strategic team. Nah, di sini berkaitan sama topiknya. Yang pertama itu strategic decision itu apa sih? Ini tentang decision tapi ini lebih sifatnya long term. Sama lebih future planning, apa yang mau perusahaan kamu itu achieve gitu. Nah, ini kuncinya, salah satu goals dari strategic decision dan semua decision yang mengikutinya itu harus berdasarkan KPI, Key Performance Indicator. Misal kayak Facebook, itu dilihat dari register user karena itu sifatnya social network banget kan. Terus juga tentang Airbnb dilihat dari night booking, berapa banyak sih booking hotel per malam gitu. Dan juga ini bisa diterapin di masing-masing area bisnis. Misalnya kayak e-commerce, berapa banyak penjualan setiap harinya atau apa. Oke. Next. Di sini aku mau kenalin tentang cycle yang dibutuhkan. Pertama itu decision itu berawal dari data. Jadi kita harus lihat dulu data buat tentuin hipotesis apa yang bisa kita ambil. Gimana sih company kita itu bisa lebih drive sukses ke arah increase KPI gitu. Dari data itu kita bisa dapat hipotesis, tapi kadang data itu nggak cukup. Perlu ada insights lain. Insight ini bisa dari research, bisa dari research itu bisa dari customer interview, survey, atau juga market research dan lain-lain. Terus juga setelah kita punya data, insight, hipotesis, kita bisa punya optional decision. Kira-kira apa ya yang bisa dilakuin ke depannya? Terus actions, karena decision tanpa action itu ya nggak jadi apa-apa gitu. Terus next dari actions kita evaluate lagi, balik lagi ke data. Bener nggak nih mengarah lebih baik? Jadi kita bisa tahu mana yang harus dipertahankan, mana yang harus ditinggalkan. Terus next. Di sini apalagi dengan teknologi yang berkembang, kita punya banyak banget data. Make it insightful. Jadi pertama itu tim strategik itu juga dia harus tahu dong gimana sih ini tren bisnisnya udah berjalan dengan baik nggak? Nah di situ bisa dilihat dari reporting dashboard. Reporting dashboard ini juga nggak sembarangan bikinnya untuk bisa dapat dashboard yang benar-benar actionable sama insightful buat setiap stakeholder. Terus juga ada analisis. Analisis itu bisa dibagi jadi historical analysis, exploratory analysis, sama forecasting. Oke, kita bahas pertama reporting dashboard. Yang pertama itu kalau mau tentuin bikin dashboard, tentuin dulu siapa penerima dashboard kita, karena
nggak semua stakeholders itu bakal nerima dashboard yang sama. Contoh, misalnya operational team mungkin lebih ke arah customer experience, tentang ada nggak sih masalah komplainnya itu seberapa banyak sih, lead time-nya itu seberapa lama gitu. Biar goals-nya itu buat lebih deket lagi ke customer senang pakai produk kita. Karena company itu juga kan bergerak buat customer juga. Nah, terus juga yang kedua, kapan ini dashboard mau dikirim. Jadi misalnya kayak operation tadi, misal dia sangat butuh kayak alert atau apa, berarti itu bisa real time biar cepet ada penanganan dengan cepat. Tapi beda sama manajemen level, mungkin dia nggak butuh real time, tapi dia kayak mau ngelihat pattern weekly-nya gimana, monthly-nya gimana. Jadi setiap itu beda-beda. Atau juga bisa aja ad hoc, nggak harus regular. Misal kayak marketing, kemarin kita habis bikin promo ini nih gitu. Kira-kira ini bakal naikin new user nggak ya? Gitu. Di situ kita buat dashboard atau data-data analisanya. Terus yang terakhir adalah apa key metricnya. Jadi balik lagi yang mendukung KPI itu, nggak semua data itu mesti di-share. Nggak semua data mungkin bisa dipakai. Atau kita harus tahu cara ngolah data biar benar-benar kepake. Maksudnya kepake adalah kita harus bikin dengan metrik yang baik. Metrik yang baik itu gimana? Kalau menurut buku Lean Analytics ada 4 hal buat parameter good metrics. Yang pertama komparatif. Jadi misal kita tahu penjualan seminggu lalu totalnya itu ada 1000. Udah gitu doang. Tapi kan berarti kan kita nggak bisa compare dengan apa-apa kan? Nggak berarti apa-apa. Di situ kita bisa nambahin, kita tulis minggu lalu itu ada 1000, di situ kita naik loh 10% dari minggu sebelumnya. Gitu. Di situ lebih kebayang, oh ternyata emang performanya bagus gitu. Kalau misalnya turun mesti dilihat lagi di deep dive gitu. Terus understandable. Jadi percuma kalau buat metrik ke orang tapi orangnya nggak ngerti. Jadi kayak legendnya harus baik, terus juga pemilihan chartnya harus benar biar understandable, sama definisi-definisinya itu harus disetarain juga sih. Kadang kan definisi churn kayak orangnya udah nggak pakai lagi, entah masih di platform, entah nggak booking, itu kan beda gitu. Terus next, rasio atau rate. Jadi lebih baik metrik itu sifatnya rasio. Contohnya misal kita mau compare nih, kita punya produk ABC, terus kita bisa ngelihat dia sama-sama naik semua gitu. Tapi di sini kita nggak lihat, kita harusnya bisa lihat mereka masing-masing market share-nya tuh berapa sih. Jadi misalnya ada produk A yang sampai 80% bahkan, jadi itu penjualannya mungkin kita bisa fokus di situ gitu, tanpa perlu effort banyak buat yang mungkin naiknya lebih sedikit. Terus juga tentang behave changing. Jadi ini lebih ke arah seberapa actionable metrik kamu buat orang bisa put decision atau hipotesis gitu. Contoh, ini tentunya bukan data asli ya. Terus misalnya total monthly sales. Nah yang pilih sebelah kiri apa sebelah kanan? Ini sebenarnya datanya sama nggak sih? Datanya sama. Tapi kelihatan nggak lebih pilih yang mana? Kiri ini kanan aku atau kiri aku? Wah, ternyata masih beda-beda ya. Sebenarnya relatif sih, sebenarnya nggak ada yang salah tentang pemilihan chart. Tapi di sini tergantung tujuannya juga apa. Di sini kalau misalnya dilihat, misalnya kita baru keluarin premium item gitu, terus kita mau premium ini nih benar-benar
jadi idola gitu. Jadi diminati banget, biar orang-orang yang pakai produk biasa pakai ke premium aja gitu. Di sini kita bisa ngelihat sama-sama naik ya kan, tapi di kanan ini kita bisa ngelihat proportionnya. Jadi kita bisa ngelihat ternyata emang proportion premium itu juga naik, which is itu good buat kita. Dan di sini juga kita bisa ngelihat naiknya tuh seberapa banyak. Kan kelihatan dari, kalau di sini dari 2 ke 3 itu kayak tinggi banget kan. Jadi di situ juga kita bahkan bisa explore, wah 2 ke 3 nih ada apa. Berarti mungkin kita bisa kayak repeat sesuatu campaign yang bisa naikin dari 2 ke 3 tadi. Oke. Terus, put the real metric to be actionable. Pertama, kalau kita punya data total sign up, itu kita punya, oh sign up kita per hari segini-segini naik. Oke, tapi di situ kita belum bisa action apa-apa. Terus dari sign up itu kita lihat active user. Karena dari awareness kita mau dia aktif kan. Terus ini lebih make sense sih. Tapi alangkah baiknya juga kita kayak tambahin juga rasionya. Nah, di bawah ini adalah real metric yang bisa buat strategic decision, kayak misal dari month 1 ke month 5 kita lihat kalau ini kenapa persennya turun terus gitu. Jadi kita bisa pertanyain sebenarnya ada nggak sih hal yang bisa diperbaiki biar aktifnya itu membaik lagi gitu. Oke, next. Contoh tadi misalnya, kok aktifnya turun terus ya? Kita bisa juga buat cohort. Cohort ini bisa dilihat dari seberapa, cohort ini sebenarnya macam-macam. Kalau di sini aku nunjukinnya cohort tentang retention rate. Maksudnya apa? Jadi kita bisa lihat orang yang baru masuk ke platform kita bulan Januari, yang pakai lagi, kalau ini monthly, kita bisa bilang ya pakai lagi di bulan kedua, itu tinggal berapa persen. Terus juga nextnya yang pakai lagi bulan ketiga, orang yang Januari tadi itu tinggal berapa persen gitu. Dan juga kita bisa track orang yang masuk bulan Februari patternnya gimana, Maret gimana. Karena kadang-kadang kalau misalnya di bulan itu ada sesuatu inisiatif beda, cohortnya bisa jadi beda. Terus di cohort ini juga bisa kayak action, lihat juga dari 100 ke 2, langsung ke 20-an ya. Terus juga 20 dan belasan gitu. Di sini lihat kok kenapa drop banget ya dari 1 ke 2. Jadi kita bisa lihat lagi, explore lagi gitu. Lagi-lagi report-report ini tuh yang membuat kita jadi punya suatu hipotesis, punya pertanyaan, dan itu yang harus dilakukan sama data analis. Selalu kayak curious gitu. Next, funnel. Funnel ini, pada udah kenal funnel? Funnel ini banyak biasanya buat mobile analytic gitu-gitu juga penting sih, karena kita bisa ngelihat di mana orang berhenti ngeklik, di mana orang berhenti mesen gitu. Atau di sini juga lebih ke klik juga ya. Tapi dari sini kita bisa ngelihat drop dari satu action ke action lain itu dropnya di mana. Di sini kita bisa ngelihat dari pertama 1 ke 2, oke banyak, masih lumayan. Terus juga dari 2 ke 3 view sign up page ke sign up. Kenapa orang kok nggak nyampe setengah sign up gitu. Nah, gimana caranya kita ngajak orang buat sign up? Jadi kita lebih bisa fokus sama dropnya di mana. Oke. Terus yang next adalah setelah kita tahu data-data itu, ini sih poin-poinnya adalah know the number. Kita harus tahu data kita, seberapa banyak user kita, MAU, monthly active user, atau seberapa banyak dia biasanya pakai produk apa gitu-gitu, biar kita bisa tahu lagi, lebih dekat lagi, ngerasain empati jadi customer. Terus yang kedua, listen dan explore dari eksternal data, karena data internal kadang masih nggak cukup. Bisa juga lihat kayak feedback customer,
Itu kan juga dari customer sendiri kan, atau juga dari sosmed bahkan gitu. Terus ask question. Jadi misalnya kayak ngelihat ada performa yang turun, kita kepo sendiri kenapa nih. Terus kayak kita buat cabang sendiri, apa berdasarkan kota mana yang apa kota spesifik yang turun, apa produk spesifik yang turun gitu. Terus collect data and analysis sama brainstorm. Kayak contohnya kalau di bisnis analis di Gojek, jadi bisnis analis itu di bawah bisnis unit. Kayak Gosen punya bisnis analis sendiri. Terus kalau aku bagian GoPay, di sini juga aku timnya juga bakal deket banget kerjanya sama BI karena mereka sangat mensupport juga buat data cleaning dan lain-lain. Terus juga sama growth, sama marketing dan lain-lain. Biar sama-sama lebih banyak brainstorm itu lebih banyak insight yang ada kan. Next, exploratory analysis. Yang pertama itu, tadi setelah dashboard tadi, kita juga bisa pakai intuisi, jangan lupa, karena itu juga penting, gitu. Terus juga tentang metode-metodenya bisa banyak, macam-macam, terserah bikin apa. Misalnya juga segmentasi, misal kayak kita berpendapat kok ini kok ada customer yang loyal banget, ada yang low user ya, gitu. Bisa di cluster juga. Sebenarnya yang low tuh sebenarnya dia pakainya berapa kali sih? Jadi ntar ketahuan dia ngapain sih sebenarnya pakai, gimana caranya bisa ke high user. Gitu. Terus juga explore why, karena data itu kita belum bisa jawab why. Data itu cuma bisa jawab misalnya what atau how many, how much, maybe gitu. Biar di sini kita bisa kasih sesuai yang mereka inginkan customer. Terus yang terakhir, combine kuantitatif dan kualitatif analisis. Di sini juga makanya kita sering banget juga brainstorm sama research karena banyak banget insight-insight mereka juga itu di luar kuasa kita, di luar kuasa. Jadi nggak tergambarkan gitu di report kita. Oke, terus the last tentang strategic decision sendiri. Jadi sebenarnya tentang strategic decision itu ada lagi mungkin yang biasanya lebih senior level itu yang mengatur decisionnya mau apa. Nah di sini kita bangun dari datanya. Dan untuk buat data itu kita harus fokus juga tujuan strateginya itu ngarah naikin KPI. Dan juga harus dibikin framework biar analisanya juga nggak kemana-mana. Karena makin banyak data itu ntar jadi malah hati-hati, malah bikin nggak fokus, malah kemana-mana bleber-bleber gitu. Jadi kita harus benar strict, harus fokus, kita mau naikin apa, kita mau build bagian mana. Terus juga breakdown the hypothesis, kayak tadi misalnya apa areanya, apakah produknya yang bikin turun, apakah banyak, apakah lagi hujan jadinya gorai turun, kayak gitu. Terus validate data and eksperimen. Eksperimen ini juga bisa A/B testing, bisa mungkin multivariate analysis dan lain-lain buat nentuin variabel apa. Decide the actions. Kalau strategic level itu lebih ke jangka panjang. Jadi dia juga kalau mau misalnya campaign atau pricing scam dan lain-lain, dia pasti bakal lihat CAC sama LTV. CAC itu adalah customer acquisition cost. Jadi kelihatan berapa banyak cost yang kita keluarin. Kadang kan pasti kan di awal-awal banyak diskon, promo ya kan. Itu kita banyak bakal nge-gain berapa new user sih masuk ke kita gitu. Tapi jangan lupa juga kita lihat retention rate. Jangan sampai mereka itu cuma sekali doang. Jadi kita lihat mana yang bisa retention rate-nya bagus. Di situ kita bisa ngelihat LTV, lifetime value customer. Jadi setelah dia engage sama kita, apa yang bisa kita kasih ke dia dan dia juga bisa makainya seberapa lama, seberapa revenue yang bisa dihasilkan gitu.
terakhir adalah evaluate the result. Jadi setiap decision pasti mereka juga minta monitoring juga. Mungkin kita bisa build report lagi atau bikin analisa lagi gitu. Kurang lebih demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.